Kesultanan Samudra Pasai berdiri tahun 1267 sampai 1521. Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, dekat dengan Lok Somawe, Aceh, tak jauh dari Selat Malaka. Sumber sejarah Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama adalah berita Marco Polo, yang menyebutkan bahwa saat singgah di Sumatera, ia mendapati penduduk setempat di sekitar Perlak atau Peureula beragama Islam. Ia juga mengagumi kemajuan yang dicapai kesultanan tersebut. Kemudian yang kedua adalah berita Ibnu Battuta, seorang musafir dari Maroko. Dalam kunjungan pertamanya tahun 1326, ia menuturkan masyarakat pedagang di kerajaan ini sebagian besar beragama Islam. Saat singgah kembali pada 1345, yaitu pada masa pemerintahan Al-Jahir, ia menyebutkan kerajaan ini sebagai sebuah pelabuhan yang ramai dan banyak disinggahi kapal-kapal dari Tiongkok, India, serta Nusantara. Sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhan yang besar dan indah. Demikian dari catatan perjalanannya yang berjudul Tuhfat al-Najah. Ia juga menyebutkan Samudra Pasai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, merupakan karya berbahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam atau kesultanan pertama di Nusantara, yaitu Samudra Pasai. Menurut Dr. Russell Jones, hikayat ini ditulis pada abad ke-14. Hikayat ini mencakup masa dari berdirinya Kesultanan Samudra Pasai sampai ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit. Sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai didirikan oleh Nizamuddin Al-Kamil pada tahun 1267. Nizamuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana angkatan laut dari Mesir sewaktu dinasti Fatimiyah yang berkuasa. Ia ditugaskan untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat pada tahun 1238. Setelah itu, ia mendirikan kerajaan Pasai untuk menguasai perdagangan lada. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang beraliran paham Syiah. Maka bisa dianggap bahwa pada waktu itu kerajaan Pasai juga berpaham Syiah. Akan tetapi, pada saat ada ekspansi ke daerah Sampar kanan dan Sampar kiri, sang laksamana Nizamuddin Al-Kamil gugur. Setelah keruntuhan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah pada tahun 1284, dinasti Mamluk yang bermadzhab Syafi'i berinisiatif mengambil alih kekuasaan kerajaan Pasai. Selain untuk menghilangkan pengaruh Syiah, penaklukan ini juga bertujuan untuk menguasai pasar rempah-rempah dan lada dan pelabuhan Pasai. Maka, Syekh Ismail bersama Fakir Muhammad menunaikan tugas tersebut. Mereka akhirnya dapat merebut Pasai. Selanjutnya dinobatkan Marasilu sebagai Raja Samudra Pasai yang pertama oleh Syekh Ismail. Setelah Marasilu memeluk Islam dan dinobatkan menjadi raja, ia diberi gelar Malikul Saleh pada tahun 1285. Namun, nama ini adalah gelar yang dipakai oleh pembangunan kerajaan Mamluk yang pertama di Mesir, yaitu Al-Malikus Saleh Ayyub. Kondisi politik Samudra Pasai. Kesultanan ini didirikan oleh seorang laksamana dari Mesir yang bernama Nizamuddin Al-Kamil sekitar tahun 1267. Akan tetapi, sejarah mencatat raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Merasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Berikut ini raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Samudra Pasai. Kita akan membahas satu persatu dari setiap raja yang pernah berkuasa. Yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh, merupakan keturunan dari Sultan Perlak yang sekarang Malaysia. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan perang laut serta darat sudah terstruktur rapi.
Kesultanan makmur terutama setelah pelabuhan Pasai dibuka. Apalagi posisinya sangat strategis berdekatan dengan Selat Malaka. Yang kedua, Muhammad Malik Az-Zahir. Selama masa pemerintahannya, Pasai telah memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok, Gujarat, dan Benggala, dengan komoditas utama perdagangan lada, kapur barus, dan emas. Untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal mata uang emas yang disebut dirham. Yang ketiga, Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahannya, Pasai mencapai puncak kejayaannya. Pada masa ini, Ibnu Battuta singgah untuk kedua kalinya di Pasai. Ibnu Battuta menulis, Sultan di negeri Sumatera atau Samudra menyambutnya dengan ramah dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional dan ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai benua seperti Asia, di antaranya negara Tiongkok, India, Malaka, dan benua Afrika dan Eropa. Kemajuan perekonomian membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial Pasai diatur menurut aturan dan hukum Islam. Hubungan antara sultan dan rakyat pun berjalan dengan sangat baik. Dalam menjalankan pemerintahan, sultan didampingi para ulama yang berfungsi sebagai penasihat. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan antara kehidupan sosial kerajaan Samudra Pasai dengan kehidupan sosial masyarakat di Mesir dan Arab. Yang keempat, Ahmad Malik Az-Zahir. Antara tahun 1345 sampai 1350 datang serangan dari Majapahit. Hikayat Raja-Raja Pasai mengisahkan, setelah perang 3 hari 3 malam, Pasai kalah dan rakyat Pasai tercerai-berai. Raja Pasai sendiri meninggalkan kota, konon ke suatu tempat kira-kira 15 hari perjalanan dari Pasai. Yang kelima, Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir. Setelah mendapatkan banyak rampasan dan tawanan perang, Majapahit kembali ke Jawa. Kesultanan Pasai kembali bangkit di bawah Zain Al-Abidin tahun 1383. Keruntuhan Samudra Pasai. Pada awal abad ke-16 terjadi beberapa pemberontakan internal di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Diceritakan, Sultan Pasai meminta bantuan Malaka untuk meredam pergolakan itu. Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan bangsa Portugis tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1511. Tahun 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Sejak saat itu, riwayat Pasai berakhir. Kehidupan ekonomi masyarakat Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal ini disebabkan karena letak Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai, Arab, India, dan Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya, mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri, dan menyimpan barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Nusantara. Kehidupan sosial masyarakat Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Ada banyak sekali peninggalan Kesultanan Samudra Pasai yang masih bisa kita temui di sekitar kota Laksomawe dan Aceh Utara. Di antaranya Cakradonya, yang merupakan sebuah lonceng yang berbentuk stupa buatan negeri Cina pada tahun 1409. Kemudian, mata uang emas atau dirham yang digunakan pada masa Samudra Pasai. Dan yang ketiga adalah makam Sultan Malik Al-Saleh.
Demikianlah materi tentang Kesultanan Samudra Pasai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.